Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam. Para jamaah zakat tarik dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Jumat di bulan Januari, Jumat awal, kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kemampuan kepada kita, telah memberikan kekuatan dalam hidup ini. Maka apapun yang terjadi, kita kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memiliki ayat yang berbunyi innaka ala kulli syai'in qadir, atau innallaha qadirun ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Ini potongan ayat Quran di doa Asmalatif. Yang terakhir itu innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Allah itu dalam sifat maknawiyah disebut qadirun. Allah itu qadirun, yang maha mampu. Sebagaimana oleh Imam Subki di dalam kitab Sirajut Talibin, Imam Subki mengatakan di dalam kitab Syarah Hajibiyah, Syarah Hajibiyah, qala Subki fi Syarhil Hajibiyah, berkata Imam Subki dalam kitab Syarah Hajibiyah, I'lam, kata beliau, katakanlah kamu, annal qadira, sesungguhnya bahwasanya sifat qadira yang maha mampu indah ahli sunnah, menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Wa al-mutamakkinu minal fi'li. Mutamakin artinya yang tetap, yang netep daripada perbuatan, netep perbuatan, kerjaannya. Watarki, dan meninggalkan, bihasa bid'ai, menurut ad-da'i, yang memanggil. Alladhi, yang wa iradah, itu yang disebut iradah, itu yang disebut iradah. Biasa bid'aidah itu motif yang menarik, yang memanggil. Alladhi wa iradah, itu yang disebut iradah. Iradah itu keinginan. Jadi wal iradah, keinginan. Insita, jika kamu ingin perlu mengatakan. Waladi insafa'ala insalam yaf'al. Jadi bahwa qadir menurut ahli sunnah yang menetapkan, atau yang menetapkan diperbuat atau ditinggalkan menurut dai atau yang memanggil. Itu
Itu yang dimaksud irodah. Maksudnya begini. Sifat Allah qadirun itu seperti Allah maha mampu, insya fa'ala. Jika Allah kehendaki, fa'ala dikerjakan. Jika tidak dikehendaki, tidak akan dikerjakan. Nah, itu qadirun, sifat ma'ani, maknawiyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Syuuti, bahwa Allah itu ada mutamakin, artinya jaiz. Kemampuan Allah itu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Maka ada bahasa bihasabid da'i, tergantung menadai keperluan. Seperti Allah itu menciptakan langit, Allah maha mampu. Jika dia menghendaki, langit itu terjadilah 7 lapis. Dan jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada langit. Nah, itu di kalangan ahli sunnah. Jadi qadiron, Allah maha mampu itu pekerjaannya bisa tetap, pekerjaan bisa dikerjakan, bisa tidak. Kalau bahas ini jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Seperti Allah itu maha mampu menciptakan gunung, maka kalau Allah menghendaki terjadi. Ketika Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Itulah qadirun. Sama, manusia pun sama. Kita lihat dalam sebuah kehidupan, orang yang suami istri, Allah itu innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha kana qadiron, gitu kan. Sungguhnya Allah maha mampu, sungguh engkau maha mampu atas segala sesuatu. Tapi yang terjadi dalam sebuah kehidupan kenyataan, orang yang suami istri, ketika dia menghendaki turunan, tapi ketika Allah tidak menghendaki, sekalipun Allah itu mampu segala sesuatu, ya tidak terjadi. Berarti kemampuan manusia itu terbatas. Menurut dia jadi dengan hubungan suami istri itu jadi anak, ternyata tidak. Itulah sifat qadirun menurut ahli sunnah wal jamaah, mutamakin minal fili wa tarki, bahwa Allah maha mampu itu tetap ya, berbuat atau meninggalkannya. Artinya keinginannya tadi, iradah Allah tadi, bisa itu meninggalkannya, bisa itu diperbuatnya. Jadi alladzi insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Zat Allah itu jika menghendaki kepada sesuatu, ya akan terjadi. Jika tidak dikehendaki, tidak terjadi. Wa taqulu, atau kau mengatakan wal fa'il ala muqtadil ilmi wal iradah. Jadi Allah itu al-fa'il, yang melakukan, yang berbuat menurut ilmu dan iradahnya, bukan menurut ukuran ilmu manusia atau kehendak manusia. Wal fa'ilu alladhi muqtadu ilmi wal iradah. Wa ahlun nadhari aqli min ahli sunnah yaqulun, wa ahlun nadhar itu orang yang menganalisa dengan akal pikirannya, min ahli sunnah, di kalangan ahli sunnah yaqulu, mereka berkata, inna kullama tatawaqafu, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu, tatawaqaf itu yang mengandung, yang terhenti, yang mencakup, dilalati sam'i, dalil sam'i. Sam'i itu dalil mendengar ayat atasnya. Layak fihi asamu, maka tidak cukup di dalamnya asamu mendengar doang. Fa'aqwa dalilu lahum, maka yang lebih kuat dalilnya mereka itu ahli nadhari kala ahli sunnah, ala anhu ta'ala qadirun, atas bahwasanya Allah itu mampu, bidzalika takdir, dengan kemampuan tadi, ayu kalau dikatakan qad sabata hudusul alam kama mar. Allah itu mampu, tandanya mana? Makanya ahli pikir di kalangan ahli sunni, dia mengatakan sabata hudusul alam,
sabata adanya terjadinya alam. Alam ini hudus baru. Nah, itulah insya'a fa'ala. Jadi ketika Allah mengendaki, maka alam yang sifatnya baru itu ada. Fasani'uhu, maka yang membuatnya menciptakan walam yakun qadirun. Ya. Andai dia tidak mampu, ya. Lazimata khalqul ma'lum an ilati wa huwa mu'allum. Andai yang menciptakan itu tidak mampu, maka lazim dalam ilmu mantek yaitu takhalub. Takhalub itu terbelakangnya pengetahuan dari keilatannya. Jadi adanya alam jagat raya ini termasuk hudus baru, ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu. Amma mulazimah, maka adapun yang mulazimah, yang lazim, wali anna sunil alam qadimun, bahwa yang menciptakan alam ini sifatnya qadim, maha terdahulu. Fa ilam lam yakun dzalik takdir ala takdir qadiron. Maka kalau tidak demikian itu, maka dia dikatakan tidak mampu. Pakana mujiban lidat, maka dia wajib secara zat lazimah takhalluk al-madhkur yang disebutkan. Jadi intinya Allah maha mampu itu bahasanya jika Allah menghendaki terjadi, jika tidak dikehendaki tidak. Mudah-mudahan ini mengambil daripada doa Asmaul Latif, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Jadi kemampuan itu yang dimiliki oleh manusia, seluruh manusia itu semua karena qudrah dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu nggak bisa apa-apa. Ketika kita berdoa innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala syai' qadir. Allah itu maha mampu, kembalikan bahwa manusia itu akalnya, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Allah akan melebihi kekuatan manusia karena manusia makhluk. Allah itu khaliq, la qudrata li makhluqi mal khaliq. Maka dalam hizib akbar tidak ada kemampuan seorang makhluk ketika melawan khaliqnya. Oleh karena itu manusia harus kita balikan kembali bahwa kekuasaan hanya milik Allah, karena jadilah hanya milik Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di Jumat yang berkah ini, memberikan manfaat, berkah supaya kita selalu bersandar kepada sifat-sifat Allah, karena Allah itu dikenal di dunia asma dan sifat. Zatnya tidak kita bisa mengenal. Mengenal Allah dari asma'nya, dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya. Nama dan sifatnya, maka ahli sufi menggunakan asma ya latif atau ismu zatnya Allah, asma ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Mereka gunakan untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha mampu, Allah maha segalanya. Manusia kemampuannya terbatas, sekalipun dia hebat, sekalipun dia kuasa, tapi kemampuannya terbatas, akan kalah ketika manusia itu menyandarkan dirinya kepada Allah. Maka kudrah Allah, qadiran Allah akan ada di diri orang yang menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Ingat, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir, wallahu qadirun, wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Syairu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.